Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika masih ingin mantan kembali kepadamu, pantang untuk melihat postingan foto-foto bahagia mantan dengan pasangan barunya. Ya. Jadi kalau kita masih pengen mantan kembali kepada kita harus berhenti melihat kebahagiaan mantan yang pamer pasangan baru. Ya, jadi itu pantangannya. Kenapa ini menjadi pantangan yang sangat penting? Ya, nanti kita jelaskan. Tapi sebelum kita jelaskan lebih jauh pembahasan ini, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi pantangannya kalau masih pengen mantan kembali, jangan pernah melihat postingan-postingan bahagianya di akun-akun media sosialnya. Jadi, kenapa demikian? Karena dua hal ya. Yang pertama, ketika kita masih mengerjakan atau sedang atau terus mengerjakan sebuah amaliyah agar mantan kembali kepada kita, amaliyah ini tujuannya untuk menarik mantan kembali, untuk memberikan pengaruh kepada mantan yang tidak pernah ingat kepada kita, jadi ingat, kangen, dan jatuh cinta kembali. Maka hampir seluruh amaliyah yang diajarkan oleh guru-guru kita, ketika kita menginginkan seseorang ingat, kangen, dan jatuh cinta kepada kita, biasanya kita diminta untuk membayangkan wajahnya utuh, ya, sejelas-jelasnya. Nah, karena itu memang kalau bisa bahkan nonton TV pun dikurangi juga tuh. Misal kita nonton TV jam 9 sampai jam 10 malam. Ada wajah artis di situ. Apalagi wajah artis ya. Sering kita lihat, hampir tiap hari kita lihat, mengingatnya gampang. Bahkan nggak diingat pun bisa muncul ya bayangannya. Jam 10 malam kita mengerjakan amaliyah, jadi tidak khusyuk. Saat kita berusaha untuk membayangkan wajah mantan, malah yang muncul, yang hadir wajah artis tadi. Akhirnya energinya jadi tidak fokus, jadi tidak terarah, jadi kemana-mana. Ya, begitu. Begitu juga ketika kita masih rajin melihat, mengintip akun media sosial mantan. Dan itu salah satu penyebab kenapa amaliyah yang kita kerjakan tidak kunjung berhasil. Karena ketika kita mengerjakan amaliyah itu, kita tidak fokus. Saat kita mau membayangkan wajah mantan, muncul pula wajah dari pasangan barunya, dari orang ketiga tadi. Karena mereka selalu foto berdua, hadir tuh berdua. Dan kita teruskan amaliyah kita. Sementara yang muncul kan seharusnya yang dijejerkan bayangan kita, bayangannya mantan, didekatkan,
disatukan. Ini yang muncul justru bayangan wajah mantan dengan pasangan barunya. Karena kita selalu mengintip akun media sosial mantan. Akhirnya, kita pengen mantan tertarik, ingat, jatuh cinta kepada kita, tetapi justru mereka semakin kuat. Kenapa? Ya karena kita yang membantu, menguatkan mereka tadi. Karena yang kita bayangkan ketika mengerjakan amaliyah itu adalah mantan dan pasangan barunya. Jadi sebenarnya prinsip kerjanya juga sama tuh. Ketika Anda misal minta bantuan kepada seorang ahli spiritual ya, ahli supranatural, misal begitu kan, untuk mendekatkan Anda dengan mantan. Biasanya yang dia minta juga fotonya. Dia minta fotonya dan dia menggunakan kekuatan pikiran dia. Kan kekuatan pikiran mereka itu kan yang membedakan mereka sudah sangat terlatih ya. Mereka rajin melatih kemampuan pikiran mereka, imajinasi mereka. Jadi yang mereka lakukan ya foto Anda, mereka ingat bayangannya seperti apa, citranya seperti apa, begitu. Kemudian foto mantan juga mereka ingat, nah kemudian mereka gabungkan tuh. Ya, sehingga di dunia nyata itu sukma dari dua anak manusia ini bersatu lagi. Kurang lebih prinsip kerjanya begitu. Dan doa itu untuk mengunci agar sukma yang bersatu tadi tidak lepas. Ya. Saat kita kerjakan sendiri, malah yang kita bayangkan citranya mantan, wajahnya mantan dengan citra pasangan barunya. Ya. Mungkin di situ ada citra kita, ada wajah kita juga. Tetapi yang lebih kuat adalah citra dari mantan dan pasangan barunya. Kita baca doa, kita kunci. Akhirnya mereka semakin kuat. Nah, jadi kuncinya yang pertama itu ya. Kenapa jangan mengintip akun media sosial mantan, melihat dia pamer pasangan barunya ketika Anda sedang mengerjakan sebuah amaliyah, agar Anda fokus, karena yang ingin Anda satukan kan Anda dengan mantan. Anda tidak perlu tahu siapa pasangan barunya. Dan memang jangan sampai tahu, agar jangan sampai mengganggu konsentrasi Anda ketika Anda sedang berusaha menarik mantan kembali kepada Anda. Kemudian yang kedua ya, bahwa kita ini harus selalu bersyukur dengan keadaan kita. Melihat mantan dengan pasangan barunya itu hanya akan menerbitkan rasa iri hati. Sehingga rasa bersyukur di dalam hati kita menjadi berkurang, bahkan menjadi hilang. Akhirnya kita jadi gelisah, akhirnya kita jadi orang yang mengeluh terus. Itu ya. Padahal kunci dari bertambahnya nikmat pada diri seseorang adalah ketika dia bersyukur dengan keadaannya. Biarpun mantan tidak di sisi kita, kita tetap sehat walafiat, alhamdulillah. Rezeki lancar, ya semua hal berjalan dengan seperti apa yang kita harapkan. Kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur, nikmat itu akan Allah tambahkan. Sementara ketika yang kita lihat foto mantan dengan pasangannya, kita akan kehilangan rasa bersyukur di dalam hati. Ya, padahal keadaan kita sangat baik, cuman kurang mantan saja. Dan itu pun sedang kita usahakan.
Kalau kita bersyukur, maka nikmat itu akan Allah lengkapi. Mantan akan kembali. Tetapi ketika kita tidak bersyukur, kita menjadi orang yang mengeluh terus, kehilangan fokus dan konsentrasi kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Pandanglah orang yang berada di bawahmu, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Ya. Jadi pandang orang yang ada di bawah kita, sehingga lahirlah rasa bersyukur di dalam hati kita. Ketika yang kita amati terus mantan yang sedang bahagia, itu hanya akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.